Setiap kilometer selalu membawa cerita, dan hari ini perjalanan membawaku menuju sebuah desa di tepian sungai, yaitu Desa Labat Muara. Di sini jalan mungkin tidak selalu mulus, namun setiap tikungan mengajarkan bahwa tujuan bukan hanya soal seberapa cepat kita tiba, melainkan seberapa banyak makna yang kita temukan di sepanjang perjalanan. Desa Labat Muara tumbuh berdampingan dengan sungai yang sejak dahulu menjadi nadi kehidupan masyarakat. Air mengalir tanpa pernah memilih siapa yang akan disinggahi, begitu pula kehidupan, ia akan terus berjalan bagi mereka yang terus melangkah. Di desa ini, pagi dimulai lebih awal, cahaya matahari menyapa hamparan alam, sementara suara aktivitas warga menjadi pengingat bahwa rezeki selalu menunggu mereka yang mau berusaha. Semakin jauh aku berkendara, semakin kusadari bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dari kebersamaan, dari senyum yang tulus, dan dari rasa syukur atas apa yang dimiliki hari ini. Labat Muara mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering terlupakan. Akar yang kuat tidak membuat pohon berhenti tumbuh. Justru akar itulah yang membuatnya mampu menghadapi setiap badai. Begitu pula manusia. Jangan pernah melupakan asal-usul, karena dari sanalah kita belajar menjadi kuat. Hari ini aku hanya menempuh puluhan kilometer. Aku pulang membawa sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi siapa yang tetap rendah hati ketika perjalanan menjadi semakin panjang. Karena di setiap kilometer selalu ada inspirasi yang menunggu kita untuk ditemukan. Halo sahabat inspirasi di setiap kilometer. Hari ini kita akan meridik menuju Desa Labat Muara, Kecamatan Alu-Aluh, Kabupaten Banjar. Seperti biasa, perjalanan ini bukan hanya tentang mengendarai sepeda motor, bukan sekedar touring, dan bukan hanya menikmati indahnya pemandangan yang terbentang di sepanjang jalan. Namun lebih dari itu, setiap kilometer yang kita lalui adalah kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh dan menemukan makna kehidupan. Di setiap tikungan jalan kita belajar bahwa hidup tidak selalu lurus. Terkadang kita harus melambat agar tetap aman. Terkadang kita harus bersabar menunggu jalan yang tepat untuk mengalah. Sama seperti kehidupan, tidak semua proses dapat dipercepat. Ada saatnya kita hanya perlu menikmati perjalanan sambil terus bergerak maju. Perjalanan menuju Desa Labat Muara akan membawa kita melewati hamparan sawah, aliran sungai, jalan-jalan pedesaan, dan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Keindahan alam ini mengajarkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dalam kesederhanaan. Kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mewah untuk merasa damai. Terkadang angin yang berhembus pelan, langit yang cerah, dan senyum hangat masyarakat desa sudah cukup mengingatkan kita betapa indahnya hidup. Setiap kilometer juga mengajarkan bahwa tujuan memang penting, tetapi perjalanan menuju tujuan itulah yang membentuk diri kita. Jalan yang mulus mengajarkan rasa syukur, sedangkan jalan yang berlubang mengajarkan kesabaran dan kehati-hatian. Semua memiliki pelajaran yang berharga jika kita mau memperhatikannya. Semoga perjalanan ini tidak hanya menghadirkan pemandangan yang memanjakan mata, tetapi juga memberikan inspirasi bagi hati. Semoga kita semakin menghargai setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Jadi mari kita mulai perjalanan menuju Desa Labat Muara ini. Nikmati setiap pemandangan, resapi setiap cerita, dan temukan inspirasi di setiap kilometer yang kita lewati. Karena pada akhirnya perjalanan terbaik bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan tentang seberapa banyak pelajaran yang kita bawa pulang. Selamat menikmati perjalanan. Semoga setiap kilometer yang kita tempuh membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana,
lebih bersyukur, serta semakin merasakan hidup yang penuh keberkahan dan kelimpahan. Oke, kita nikmati saja perjalanan hari ini. Selamat datang ya di Inspirasi di setiap kilometer, tempat di mana setiap perjalanan selalu menyimpan cerita dan setiap cerita selalu membawa inspirasi. Saat ini kita sudah berada di Jalan Pramuka kilometer 6 ya. Dalam perjalanan ini kami mengajak Anda menuju Desa Labat Muara, Kecamatan Alu-Alu. Seperti perjalanan dengan sepeda motor ini, kehidupan kita juga memiliki jalan yang mulus, berlubang, berliku, bahkan terkadang harus berhenti sejenak. Namun bukan kondisi jalannya yang menentukan apakah kita sampai ke tujuan, melainkan bagaimana kita mengendalikan kendaraan kita. Begitu pula dengan kehidupan, bukan hanya keadaan yang menentukan masa depan kita, tetapi cara kita merespon setiap keadaan. Oke, dalam video ini kita akan membahas beberapa kesalahan pola pikir yang sering membuat rezeki terasa seret atau terasa tidak mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja. Pernahlah Buhan Pian menyadari ada dua orang yang bisa berada di tempat yang sama, misalnya menghadapi keadaan yang sama tetapi memperoleh hasil yang sangat berbeda. Perbedaannya seringkali bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada cara mereka memandang keadaan. Ada orang yang hanya melihat apa yang tidak dimilikinya. Ia terus memikirkan keterbatasan, memikirkan kekurangannya dan hambatan di setiap kesempatan. Yang terlihat hanyalah alasan mengapa sesuatu tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, langkahnya menjadi ragu, semangatnya melemah, dan ia kehilangan keberanian untuk mencoba. Sebaliknya, ada orang yang memilih melihat peluang. Ia tidak menutup mata terhadap kesulitan, tetapi ia percaya bahwa di balik setiap tantangan selalu ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pola pikir inilah yang membuatnya terus bergerak maju. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di terminal kilometer 6, persimpangan Jalan Ahmad Yani ya, kilometer 6. Kita akan berbelok ke kiri untuk menuju ke Desa Labat Muara. Oke, kita lanjutkan cerita tadi. Perjalanan kita menuju Desa Labat Muara memberikan pelajaran yang sederhana namun mendalam ya. Di sepanjang jalan mungkin kita akan menemui jalan yang sempit, permukaan yang tidak rata, atau cuaca yang berubah. Jika perhatian kita hanya tertuju pada kekurangan jalan tersebut, perjalanan akan terasa melelahkan. Kita akan sibuk mengeluh dan lupa menikmati keindahan sawah, keindahan sungai, keindahan pepohonan, dan udara yang segar yang mengiringi perjalanan kita pada hari ini. Namun ketika kita mengubah cara pandang, jalannya yang sama namun terasa berbeda. Tantangan menjadi bagian dari pertualangan, bukan alasan untuk berhenti. Kita mulai menyadari bahwa setiap kilometer menyimpan pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Begitu pula dalam kehidupan, banyak orang yang berkata, "Saya tidak punya modal,
Padahal mungkin mereka memiliki ilmu, memiliki pengalaman, memiliki kesehatan, atau waktu yang bisa dikembangkan. Ada yang berkata kesempatan tidak pernah datang, padahal seringkali kesempatan hadir dalam bentuk pekerjaan kecil, pertemuan sederhana, atau pengalaman yang tampak biasa. Ketika pikiran hanya dipenuhi kekurangan, peluang yang ada di depan mata seringkali tidak terlihat. Bukan karena peluang itu tidak ada, tetapi karena perhatian kita tertuju ke arah yang berbeda. Jadi peluang yang di hadapan mata tadi kadang kita fokusnya ke hal-hal yang lain. Jadi bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan. Bersyukur berarti mengakui bahwa masih ada hal-hal yang baik yang bisa menjadi pijakan untuk melangkah. Dari rasa syukur lahirlah semangat, dan dari semangat lahir tindakan, dan dari tindakan yang konsisten tadi peluang-peluang baru mulai terbuka. Ingatlah, kelimpahan tidak selalu dimulai dari memiliki lebih banyak. Kelimpahan seringkali dimulai ketika kita mampu melihat nilai dari apa yang sudah ada di tangan kita. Saat kita menghargai setiap kesempatan, sekecil apapun, kita sedang membuka pintu bagi kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena pada akhirnya bukan bukan keadaan yang menentukan masa depan kita, melainkan cara kita memilih untuk melihat dan menyikapi keadaan tersebut. Saat kita berhenti terpaku pada kekurangan dan mulai fokus pada peluang, langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih penuh syukur, dan lebih kaya akan pengalaman serta kesempatan. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki di daerah Beruntung Jaya ya. Beruntung tidak terasa kita sudah memasuki daerah Beruntung Jaya. Ini jalannya jalan apa ya namanya? Jalan Arjuna kalau nggak salah ya. Jalan Arjuna. Oke, kita tetap lanjutkan cerita kita tadi ya. Terkadang terbiasa mengeluh sehingga memburamkan rasa syukur itu tidak baik. Pernah lah Bu Hanfian bertemu seseorang yang selalu menemukan alasan untuk mengeluh. Cuaca terlalu panas, mengeluh. Pekerjaan terlalu berat, mengeluh. Penghasilan kurang, mengeluh. Jalan macet, mengeluh. Bahkan ketika semua berjalan baik, masih ada aja hal yang dianggap tidak memuaskan. Tanpa disadari, kebiasaan mengeluh dapat menjadi cara berpikir yang melekat dalam diri. Ketika hal itu terjadi, perhatian kita tidak lagi tertuju pada apa yang telah dimiliki, tetapi hanya pada apa yang belum dimiliki. Disinilah rasa syukur mulai berpudar, mulai buram. Dalam perjalanan menuju Desa Labat Muara ini, kita mungkin akan melewati jalan yang tidak selalu mulus tadi. Ada bagian yang sempit, ada pula bergelombang. Jika perjalanan kita mengeluhkan kondisi jalan, kemungkinan besar kita akan kehilangan kesempatan menikmati hamparan sawah yang hijau seperti yang di sebelah kita ini, aliran sungai yang tenang, semilir angin pedesaan, dan keramahan masyarakat yang kita temui. Padahal keindahan perjalanan bukan hanya ditentukan oleh kondisi jalannya, tetapi juga oleh cara kita menikmatinya. Begitu pula dalam kehidupan, setiap orang memiliki tantangan masing-masing. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya bebas dari masalah. Namun, orang yang selalu mengeluh akan merasa hidupnya semakin berat karena pikirannya terus dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Dan sebaliknya, orang yang bersyukur tetap mampu melihat harapan di tengah kesulitan. Nah, itu perbedaannya. Rasa syukur berarti menolak kenyataan bahwa hidup memiliki tantangan. Rasa syukur adalah kemampuan untuk tetap melihat nikmat yang masih ada meskipun keadaan belum sempurna.
Kita masih diberi kesehatan untuk bekerja, keluarga yang mendukung, kesempatan untuk belajar, dan waktu untuk memperbaiki diri. Semua itu adalah rezeki yang seringkali terlupakan karena kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki. Mengeluh itu memang tidak dilarang. Ada kalanya kita perlu mengungkapkan rasa lelah atau meminta bantuan. Namun jika mengeluh menjadi kebiasaan setiap hari tanpa disertai usaha untuk mencari solusi, maka kita sedang melatih pikiran untuk terus fokus pada kekurangan. Sebaliknya, ketika kita membiasakan diri selalu bersyukur, cara pandang kita mulai berubah. Tantangan tidak lagi hanya dipandang sebagai beban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk belajar. Kegagalan menjadi pelajaran, penantian menjadi latihan kesabaran, dan keberhasilan orang lain menjadi inspirasi, bukan alasan untuk iri. Saat reading menuju Desa Labat Muara ini, kita belajar bahwa setiap kilometer memiliki cerita. Ya alhamdulillah kita sudah memasuki jalan lupa ini, Gerilya. Di Gerilya ini ada jalan yang nyaman, ada pula jalan yang menuntut kehati-hatian ya. Namun semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang membuat kita sampai ke tujuan. Demikian pula kehidupan, tidak semua hari akan berjalan sesuai harapan. Akan ada masa ketika langkah terasa berat, namun jika kita tetap menjaga hati yang bersyukur, kita akan memiliki kekuatan untuk terus melangkah atau terus menuju ke tempat tujuan kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Bersyukurlah atas napas yang masih diberikan hari ini. Bersyukur atas orang yang masih peduli sama kita. Bersyukur atas kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Semakin kita menghadapi apa yang sudah ada, semakin kita mampu melihat banyak kebaikan yang selama ini mungkin terlewatkan oleh mata kita. Ingatlah, orang yang bersyukur bukan berarti memiliki kehidupan yang sempurna. Mereka hanya memilih untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih penuh harapan. Dari hati yang penuh syukur, maka lahirlah sebuah ketenangan. Dari ketenangan lahirlah sebuah kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan maka lahirlah langkah-langkah yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. Nah, seperti itu. Ya alhamdulillah kita sudah di jalan Gerilya ujung ya. Tidak lama lagi kita menuju nyebrang ke jalan tol. Kegagalan itu bukanlah lawan dari keberhasilan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Saat kita reading menuju Desa Labat Muara ini, tentu kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi jalan yang ada di depan sana. Bisa saja ada tikungan tajam, jalan berlubang, genangan air, atau cuaca yang tiba-tiba berubah. Namun, apakah karena kemungkinan itu kita memutuskan untuk tidak berangkat atau kembali pulang? Tentunya tidak. Kita tetap menyalakan mesin, mengenakan perlengkapan keselamatan, lalu memulai perjalanan dengan penuh kehati-hatian. Kita memahami bahwa tantangan di jalan bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk lebih siap menuju Desa Labat Muara ini. Begitulah seharusnya kita menjalani kehidupan. Banyak orang yang berkata, nanti saja kalau saya sudah siap. Padahal kenyataannya tidak ada orang yang benar-benar merasa siap untuk memulai sesuatu yang baru. Pengusaha sukses pernah mengalami kerugian. Penulis hebat pernah menghasilkan karya yang kurang diminati. Pembicara yang percaya diri pun pernah gugup saat pertama kali berdiri di depan banyak orang. Bahkan fotografer yang senior pun, yang profesional, bisa lepas fokus juga. Mereka berkembang bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena mereka tidak membiarkan kegagalan menjadi akhir dari perjalanan. Seringkali rasa takut hanya hidup di dalam pikiran kita. Kita membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi, lalu membatalkan langkah bahkan sebelum mencobanya. Akibatnya kesempatan yang seharusnya bisa mengubah berlalu begitu saja. Bayangkan jika
jika setiap kali melihat jalan yang belum pernah dilewati kita memilih berbalik arah, kita tidak akan pernah menemukan pemandangan baru. Kita tidak akan pernah mengenal tempat-tempat yang indah. Kita juga tidak akan memiliki cerita untuk dibagikan kepada orang lain. Perjalanan menuju desa Labat Muara ini mengajarkan bahwa keberanian itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Dalam hidup, setiap langkah kecil memiliki arti. Mengirim lamaran pekerjaan, memulai usaha, belajar keterampilan baru, atau membuat konten pertama mungkin terasa menegangkan. Namun semua pencapaian besar selalu diawali oleh keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jika gagal, kita mendapatkan pengalaman. Jika berhasil, kita mendapatkan hasil. Keduanya sama-sama bernilai. Yang benar-benar merugikan adalah tidak pernah mencoba, karena kita kehilangan kesempatan untuk belajar bertumbuh karena takut untuk mencoba tadi. Daripada bertanya bagaimana kalau saya gagal, cobalah balik pertanyaan tuh, bagaimana jika ini adalah kesempatan yang selama ini saya tunggu. Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah cara kita melihat masa depan. Ingatlah, rezeki seringkali datang kepada mereka yang berani membuka pintu kesempatan. Kesempatan itu tidak selalu menjanjikan keberhasilan, tetapi hampir selalu memberikan pelajaran yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di jalan tol, lalu kita nyeberang menuju Tatah Pamangkeh ya, lewat jembatan yang sudah disediakan oleh para pembuat ini. Alhamdulillah. Maka berhati-hati ya ketika nyebrang ya. Terkadang ada truk-truk yang besar untuk lewat seperti ini. Nah, jadi kalau kita tengok kiri, tengok kanan, baru kita nyebrang setelah kosong. Jadi jangan biarkan rasa takut tadilah mengendalikan langkah kita. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Meskipun kecil seperti perjalanan menuju desa Labat Muara ini, tujuan tidak akan pernah tercapai jika kita hanya berdiri di titik awal. Kita harus berani menyalakan mesin, memutar gas, dan melangkah 1 km demi 1 km hingga akhirnya tiba di tujuan yang selama ini kita impikan, yaitu desa Labat Muara. Dia pagi mantap, jadi tahan-tahan aja lagi. Yang keempat adalah ketika pola pikir yang salah itu biasanya selalu membandingkan diri kita nih, hidup kita ini kepada hidup orang lain. Di zaman media sosial seperti sekarang ini sangat mudah bagi kita untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat seseorang membeli kendaraan baru, membangun rumah impian, memiliki pekerjaan yang terlihat sempurna, atau menikmati liburan ke berbagai tempat. Tanpa disadari kita mulai bertanya, mengapa hidup mereka tampak lebih baik daripada hidup saya? Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari perjalanan mereka. Kita melihat hasilnya tetapi tidak melihat perjuangannya, pengorbanannya, kegagalannya, dan air mata yang mungkin telah mereka lewati. Membandingkan hidup dengan orang lain adalah salah satu kebiasaan yang perlahan mengikis rasa syukur kita. Ketika perhatian kita selalu tertuju pada orang lain, pada pencapaian orang lain, kita lupa menghargai kemajuan yang telah kita capai sendiri. Perjalanan reading ini walaupun jalan berlubang ke desa Labat Muara ini memberikan pelajaran yang sederhana namun bermakna. Di jalan kita mungkin berpapasan dengan pengendara lain. Ada yang menggunakan motor besar, ada yang mengendarai motor, ada yang melaju lebih cepat, dan ada pula yang memilih kecepatan yang lebih santai. Apakah perjalanan kita menjadi gagal hanya karena ada orang lain yang melaju lebih cepat? Tentunya tidak. Setiap pengendara itu memiliki tujuannya masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing, kondisi kendaraannya berbeda, dan gaya berkendaranya juga berbeda. Ada yang mengejar waktu, ada yang ingin menikmati pemandangan, dan ada pula yang berhenti di beberapa tempat untuk beristirahat atau mengabadikan momen. Begitulah dengan kehidupan. Setiap orang memiliki titik awal yang berbeda. Ada yang lahir dengan banyak kemudahan, ada yang harus memulai dari nol,
Ada yang menemukan keberhasilan di usia muda, sementara yang lain baru menuai hasil setelah bertahun-tahun berjuang. Tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar sama. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita justru kehilangan fokus terhadap jalan yang sedang kita tempuh ini. Kita menjadi sibuk melihat kendaraan di sebelah, hingga lupa memperhatikan jalan di depan. Dalam perjalanan, sikap seperti ini bisa membahayakan. Begitu juga dalam kehidupan. Kita kehilangan arah karena terlalu sibuk mengukur hidup berdasarkan pencapaian orang lain. Orang yang hidup penuh kelimpahan itu bukanlah orang yang memiliki segalanya. Mereka adalah orang yang mampu menghargai prosesnya sendiri. Mereka memahami bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan. Mereka tidak iri ketika orang lain berhasil, tetapi menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus bertumbuh. Daripada bertanya mengapa dia lebih sukses daripada saya, cobalah bertanya apa yang bisa saya pelajari dari perjalanan hidupnya. Pertanyaan ini akan mengubah rasa iri menjadi semangat untuk kalian berkembang. Alhamdulillah kita sudah memasuki Pemangki Darat nih. Sedikit lagi perjalanan kita, beberapa kilometer lagi kita akan bertemu dengan Simpang 3 Pasar Rabu. Nah, setiap kilometer perjalanan ini mengajarkan bahwa tujuan kita bukan menjadi lebih hebat daripada orang lain. Nah, kita sudah memasuki Pasar Rabu ya. Bukan untuk menjadi hebat daripada orang lain. Tujuan kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita kemarin. Karena pada akhirnya kehidupan bukanlah perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Kehidupan adalah perjalanan untuk terus bertumbuh, memperbaiki diri, dan memaksimalkan potensi yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Artinya di sini kita disuruh memaksimalkan potensi yang Tuhan beri kepada kita, baik seperti ilmu, akal pikiran, cara berpikir, cara berkesadaran. Jadi jangan biarkan kebahagiaan ditentukan oleh pencapaian orang lain tadilah. Nikmati perjalanan kita sendiri, syukuri setiap kemajuan sekecil apapun, dan teruslah melangkah. Sebab ketika kita fokus pada perjalanan kita sendiri, kita akan lebih mudah melihat begitu banyak peluang, melihat begitu banyak pelajaran dan keberkahan yang selama ini telah menyertai setiap langkah kehidupan. Dan kita sudah melewati Pasar Rabu tadi, Simpang 3 ya. Kalau kita ngambil ke kiri tadi itu ke arah Gambut atau ke arah tetap ke jalan tol arah ke Murau bisa juga. Tapi kita ini tetap mengambil lurus, artinya tidak berapa lama lagi kita akan sampai di tempat tujuan. Nah, sawah-sawah di samping kiri dan kanan itu sangat indah ya. Kita ngambil belok ke kanan. Ini ada lagi ya, salah satu kesalahan pola pikir yang sering membuat seseorang berjalan di tempat itu tidak ada kemajuan. Yang tiada kemajuan adalah dia mempunyai keyakinan bahwa ia harus menunggu waktu yang sempurna sebelum memulai. Banyak mimpi akhirnya hanya menjadi angan-angan, bukan karena tidak mampu diwujudkan, tetapi karena tidak diberi kesempatan untuk dimulai. Kita sering berkata kalau nanti kalau modal saya sudah cukup, saya akan membuka usaha, atau nanti kalau keadaan lebih baik, saya akan mulai belajar. Bahkan ada yang berkata, saya akan memulai ketika saya benar-benar siap. Masalahnya, waktu yang benar-benar sempurna hampir tidak pernah datang. Dalam perjalanan reading inilah menuju desa Lapat Muara ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Cuaca sih bisa aja berubah-ubah sewaktu-waktu. Jalan yang semula terlihat lurus bisa saja tiba-tiba berlubang. Kendaraan lain bisa saja melintas tanpa diduga. Namun apakah karena semua kemungkinan kita memilih membatalkan perjalanan? Tentunya tidak. Kita akan terus tetap melakukan perjalanan menuju tempat tujuan, yaitu Desa Lapat Muara. Kita melakukan persiapan sebaik mungkin, memeriksa kondisi motor, memastikan bahan bakar cukup, memakai perlengkapan keselamatan,
lalu memulai perjalanan. Setelah itu kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang kita temui di sepanjang jalan, baik itu jalan berlubang, jalan lurus, jalan maupun tikungan tajam. Begitulah kehidupan bekerja juga. Kesuksesan itu bukan diberikan kepada mereka yang menunggu kondisi sempurna, melainkan kepada mereka yang berani memulai dengan apa yang dimilikinya hari ini. Mereka memahami bahwa kemampuan akan berkembang seiring pengalaman berjalan, bukan sebelum pengalaman itu terjadi. Jika dibayangkan, para petani menunggu cuaca yang selalu sempurna untuk menanam padi, mungkin mereka tidak akan pernah menanam sama sekali. Mereka tahu bahwa Allah memiliki ketidakpastian, tetapi mereka tetap menanam, merawat, dan bersabar hingga tiba masa panennya. Pelajaran yang sama dapat kita lihat sepanjang perjalanan ini. Kehidupan masyarakat desa mengajarkan bahwa hasil yang baik lahir dari tindakan yang dilakukan secara konsisten. Tidak ada panen tanpa proses menanam, dan tidak ada hasil tanpa usaha. Seringkali yang membuat hambatan pada hidup bukannya kurangnya kemampuan, melainkan terlalu banyak keraguan. Kita terlalu sibuk memikirkan segala kemungkinan buruk sehingga lupa bahwa setiap langkah kecil membawa kita semakin dekat kepada tujuan. Lebih baik memulai dengan langkah sederhana daripada terus menunda dengan rencana yang sempurna. Sebab tindakan kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya tersimpan di dalam pikiran. Jika hari ini Buhan Pian ingin memulai usaha, mulailah dari skala kecil. Jika ingin membuat konten, buatlah video pertama meskipun belum sempurna. Jika ingin mempelajari keterampilan baru, luangkan waktu beberapa menit setiap hari. Jangan biarkan rasa takut terhadap ketidaksempurnaan menghentikan langkah Pian. Perjalanan panjang selalu dimulai dari satu putaran roda, begitu pula dengan kehidupan selalu dimulai dari satu keputusan untuk bergerak. Saat kita akhirnya tiba di Desa Labat Muara, kita menyadari bahwa tujuan itu tidak dicapai karena menunggu keadaan menjadi sempurna. Kita sampai karena memilih berangkat, menikmati setiap kilometer, belajar dari setiap tantangan, dan terus melaju meskipun kondisi jalan-jalan setiap jalan ini berubah. Ada yang berlubang, ada tikungan tajam, ada jalan yang lurus. Inilah pelajaran penting yang dapat kita bawa pulang. Hidup akan selalu memiliki ketidakpastian, akan selalu ada alasan untuk menunda jika kita mencarinya. Namun akan selalu ada peluang bagi mereka yang berani memulai. Jangan menunggu waktu yang sempurna lah, karena waktu terbaik untuk memulai adalah ketika Anda memutuskan untuk melangkah. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, lakukan yang terbaik hari ini, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil akan membawa Anda semakin dekat pada kehidupan yang penuh makna, penuh keberkahan, dan penuh kelimpahan. Nah, kita sudah memasuki kecamatan Bunipah nih. Bunipah, kecamatan Alu-Alu. Jalan sini ya semakin sempit. Yang terpenting pola pikir kita tidak menyempit. Kebanyakan orang ya menganggap rezeki tadi hanya sebatas duit atau sebatas berbentuk uang. Ketika mendengar kata rezeki, apa yang pertama kali terlintas di pikiran buhannya adalah duit atau uang. Bagi banyak orang, jawabannya mungkin adalah uang, gaji yang besar, keuntungan usaha, tabungan yang terus bertambah, atau aset yang semakin banyak. Memang uang adalah bagian dari rezeki, namun jika kita menganggap rezeki hanya berbentuk uang, kita sedang mempersempit makna dari begitu banyak nikmat yang telah Tuhan berikan. Dalam perjalanan ini, kita diingatkan bahwa ada banyak rezeki yang sering kita nikmati tanpa pernah benar-benar kita sadari. Pagi ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kita masih bisa menghidupkan mesin motor, menggenggam setang, menghirup udara segar, dan menikmati perjalanan. Semua itu rezeki. Bayangkan ya,
Jika kita memiliki banyak uang tetapi kehilangan kesehatan, tentu perjalanan yang indah ini tidak akan bisa kita nikmati. Betapa sering kita mengejar sesuatu yang belum tentu dapat memberikan kebahagiaan, sementara nikmat yang paling mendasar justru kita anggap biasa. Di sepanjang perjalanan ini kita melewati hamparan sawah yang tadi di kiri dan kanan kita, sungai yang mengalir, serta kehidupan masyarakat yang berjalan dengan sederhana. Pemandangan itu mengajarkan bahwa kekayaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari kemampuan menikmati apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah kita miliki ini. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang selalu mendoakan, sahabat yang mendukung, dan orang-orang baik yang hadir ketika kita membutuhkan pertolongan. Tidak semua orang memiliki lingkungan yang penuh kasih. Jika hari ini masih ada seseorang peduli kepada kita, itu adalah nikmat yang tidak ternilai dengan uang, kawan. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Setiap pengalaman, setiap pelajaran, bahkan setiap kesalahan yang membuat kita menjadi lebih bijaksana adalah bagian dari rezeki. Ilmu membuka pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Dengan ilmu, seseorang dapat mengubah kehidupannya, membantu orang lain, dan menciptakan manfaat yang terus mengalir. Lalu ada rezeki yang sering datang dalam bentuk kesempatan bertemu orang baru, kesempatan belajar hal-hal baru, kesempatan memulai usaha, kesempatan memperbaiki hubungan, bahkan kesempatan untuk bangun pagi dan menjalani hari adalah rezeki yang tidak semua orang miliki. Sayangnya, karena terlalu fokus mengejar uang, kita sering melewatkan rezeki-rezeki besar yang sebenarnya kita nikmati. Kita lupa menyukuri, kita lupa bersyukur atas kesehatan kita karena sibuk menghitung penghasilan. Kita lupa menghargai waktu bersama keluarga karena terlalu mengejar pekerjaan. Kita lupa mengembangkan ilmu karena merasa semua harus menghasilkan uang dengan cepat. Padahal uang bisa habis dan dicari kembali, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Kesempatan yang rusak belum tentu bisa dipulihkan sepenuhnya. Kesempatan yang dilewatkan mungkin tidak datang untuk kedua kalinya. Perjalanan hari ini mengajarkan bahwa setiap kilometer adalah anugerah. Kita tidak hanya memperoleh pengalaman melihat keindahan alam yang samping kiri dan kanan kita ini, tetapi juga pelajaran bahwa hidup menjadi lebih bermakna ketika kita mampu menghargai hal-hal sederhana. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita mulai menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih kaya daripada yang selama ini kita pikirkan. Kita memiliki napas, memiliki waktu, memiliki kesehatan, memiliki keluarga, ilmu, pengalaman, dan kesempatan untuk bertumbuh. Semua itu adalah modal yang sangat berharga untuk membangun masa depan. Maka mulai hari ini jangan ukur kekayaan hanya dari isi rekening atau jumlah harta yang dimiliki. Ukurlah juga dari seberapa sehat tubuh Anda, seberapa damai hati Anda, seberapa erat hubungan Anda dengan keluarga, seberapa banyak ilmu yang terus Anda pelajari, dan seberapa besar manfaat yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya orang yang hidup dalam keadaan kelimpahan bukan hanya mereka yang memiliki banyak uang. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengenali, menyukuri, dan memanfaatkan setiap rezeki yang Tuhan titipkan dalam berbagai bentuk. Oke, semoga perjalanan menuju Labat Muara hari ini menjadi pengingat bahwa rezeki selalu hadir di sekitar kita. Tugas kita bukan hanya mencarinya, tetapi juga menyadari, menyukurinya, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dari hati yang penuh syukur akan lahirlah ketenangan, dan ketenangan akan lahir yang namanya kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan tadi akan tumbuh kehidupan yang penuh dengan keberkahan serta kelimpahan. Oke, kita sudah memasuki persimpangan. Sebentar lagi kita masuki persimpangan Simpang Warga yang dimana kita akan berbelok ke kiri untuk menuju desa Labat Muara.
Semoga perjalanan menuju Desa Labat Muara ini ya tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi ruang untuk merenung dan membangun pola pikir kita yang lebih positif, lebih optimis dan lebih terbuka terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Karena di channel Inspirasi di Setiap Kilometer, setiap perjalanan bukan hanya tentang mencapai sebuah tempat, tetapi juga tentang menemukan pelajaran hidup di setiap kilometer yang kita lewati. Alhamdulillah, kita tinggal beberapa menit lagi kita akan tiba di Desa Labat Muara. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menyenangkan, akhirnya tujuan kita sudah semakin dekat. Hamparan sawah, aliran sungai, dan suasana pedesaan yang masih asri mulai menyambut perjalanan kita. Semoga desa yang akan kita kunjungi ini menyimpan kisah, menyimpan keindahan dan keramahan masyarakat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menjelajahi pesona Desa Labat Muara.
sini jalan sudah ditaruh batako ya. Alhamdulillah cuma baru beberapa ratus meter baru dipasang batakonya. Semoga sekitar sebulan 2 bulan ke depan batako ini sudah sampai ke desa Labat Muara, sehingga perjalanan yang biasanya dari desa Labat Muara ke jembatan Ayun tadi, jembatan gantung tadi memerlukan waktu 10 hingga 15 menit. Ketika sudah dipasang bata ini akan memendekkan waktu kita menjadi 5 sampai 7 menit saja perjalanan yang kita tempuh. Dan beginilah jalan yang kita lewati, masih tanah ya. Alhamdulillah cuaca tidak hujan. Seandainya hujan, jalan ini banyak menggenang air.
Langit pagi begitu cerah ya, seolah sedang membuka tirai perjalanan menuju desa Labat Muara. Cahaya matahari yang hangat menyapa setiap kilometer yang kita lalui bersama. Sementara angin berhembus lembut menemani langkah roda, hamparan sawah yang hijau, pepohonan yang melambai, dan langit biru tanpa celah menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. Ada kalanya kebahagiaan bukanlah tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang siapa dan apa yang kita temui di sepanjang perjalanan hari ini. Alam seakan mengajarkan bahwa keindahan selalu hadir bagi mereka yang mau memperlambat langkah dan menikmatinya dengan sepenuh hati. Untuk lewat di jembatan kayu ini hendaknya kita berhati-hati ya. Karena kalau tidak berhati-hati bisa kecebur langsung sungai. Sungainya di sini sekitar dalamnya sekitar 1,5 meter sampai 2 meter di kedalamannya. Tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat tujuan. Inilah desa Labat Muara yang dimana jalannya itu cuma jembatan-jembatan seperti ini aja, tidak ada aspal masih. Nah, maka berhati-hatilah untuk melewati jembatan-jembatan seperti ini. Terima kasih telah menemani perjalanan hari ini. Semoga setiap kilometer yang kita lalui bukan hanya membawa kita ke tempat baru, tetapi juga menghadirkan inspirasi dan rasa syukur dalam setiap langkah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah menjelajah, tetaplah menginspirasi. Salam inspirasi di setiap kilometer.